Penggunaan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk menyebarkan paham radikalisme. Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara, kepada tetangga kita di sebelah, Singapura dengan Malaysia. Seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol, under kontrol pemerintah. Siapa yang bisa berbicara dan apa kontennya. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Saya lihat perhatikan sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Ini semua muslim, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI, bubarkan MUI. Cukup ada Departemen Agama. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia bergema di media sosial. Kan baru aja kemarin kita dengar dia statement dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang meminta Densus 88 dibubarkan. Ternyata maksud permintaan Densus 88 dibubarin itu ini toh, untuk melindungi para gerombolan garis keras agar gak ditangkap seperti sekarang. Dari mana sih kader-kader radikal ini? Kalau kita perhatikan ya, forum-forum dakwah kita sering diisi oleh ustadz-ustadz berpandangan intoleran. Dikit-dikit benci sama agama lain. Oleh sebab itu masyarakat minta MUI dibubarkan. Damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. MUI adalah salah satu lembaga yang fatwa-fatwanya didengar oleh umat Islam. Tapi sayangnya MUI ramai-ramai diminta untuk dibubarkan saja. Ada apa dengan MUI ini? Kenapa orang-orang ramai-ramai buka suara untuk dibubarkan saja? Bahkan sekelas Habib sendiri, ia bersuara dan pertama sekali meminta MUI untuk dibubarkan saja. Oleh karenanya, langsung saja kita cek videonya yang berikut ini. Dan setiap ada ceramah-ceramah yang menghina agama lain, menghujat agama lain, yang melindungi adalah MUI. Nah teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan cuplikan video cukup panjang, tapi teman-teman sekalian hendaknya menonton secara bijak. Ini sangat serius karena masyarakat ya menurut informasi yang meminta agar MUI ini pertama-tama diminta kalau bisa dibubarkan. Kedua, MUI kalau perlu diaudit keuangannya, ya kan? Diaudit karena tidak ada transparansi soal dana ya. Jadi ada banyak dari pihak muslim jadinya akhirnya minta supaya diaudit gitu ya. Ditanyakan tentang apa namanya itu logo atau label halal ya. Maka teman-teman sekalian, sebagaimana videonya ini, mari kita langsung saja simak berikut ini. Penggunaan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk menyebarkan paham radikalisme. Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara, kepada tetangga kita di sebelah, Singapura dengan Malaysia. Seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol, under kontrol pemerintah. Siapa yang bisa berbicara dan apa kontennya. Semua masjid, tempat ibadah, petugas di dalam yang memberikan tausiah, memberikan khotbah, memberikan materi, termasuk kontennya di bawah kontrol pemerintah. Mengontrol isi daripada konten, supaya tempat-tempat ibadah kita ini tidak dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran kekerasan, ajaran-ajaran kebencian, menghujat golongan pimpinan, bahkan menghujat pemerintah. Majelis Ulama Indonesia menyesalkan adanya usulan dan gagasan yang disampaikan oleh Kepala BNPT
agar rumah-rumah ibadah yang ada, apakah itu milik umat Islam, itu harus dikontrol oleh pemerintah. Bahwa ketika ditanya berkenaan dengan bagaimana masjid ini biar lebih tertib dan tidak melakukan ya kritik bahkan mungkin radikalisme, nah kalau saya sampaikan bahwa pemerintah tidak bisa dan tidak boleh untuk mengontrol rumah ibadah. Kalau bicara kontrol, saya pikir siapapun tidak setuju. Kami menentang keras. Sampai negara yang bukan kewenangannya di bidang keagamaan menentukan kebenaran agama itu bukan kewenangan negara. Itu tidak bisa disamakan dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Arab Saudi, nggak bisa disamakan. Karena agama nilai-nilai itu yang mengontrol pemerintah, jangan dibalik. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatiin sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Itu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas, so. Ini semua muslim, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Bubaran MUI cukup ada Departemen Agama. Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia bergema di media sosial. Kan baru aja kemarin kita dengar nih ya statement dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang meminta Densus 88 dibubarkan. Ternyata maksud permintaan Densus 88 dibubarin itu ini toh untuk melindungi para gerombolan garis keras agar nggak ditangkap seperti sekarang. Dari mana sih kader-kader radikal ini? Kalau kita perhatikan ya, forum-forum dakwah kita sering diisi oleh ustadz-ustadz berpandangan intoleran. Dikit-dikit benci sama agama lain. Oleh sebab itu masyarakat minta MUI dibubarin. Sebetulnya sih MUI perlu juga audit keuangan karena itu lembaga yang menggunakan dana negara. Jangan sampai organisasi yang dibiayai dari uang pajak kita, dari APBN, menjadi inang baru tempat bergabungnya para gerombolan pengasong agama. Jadi jangan kaget jika desakan agar MUI dibubarkan langsung digemakan netizen. Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini
sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Ustadz Kondang Abdul Somad menyatakan hukumnya kepala daerah mengizinkan umat beragama lain mendirikan rumah ibadah seumpama kelenteng atau gereja dan lain sebagainya. Lantas kemudian dia menyatakan ini dosa jariah. Lalu kemudian mengutip sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Abdul Somad malah menjadi pelopor intoleransi. Seandainya ada kepala daerah atau pejabat publik yang terinspirasi oleh fatwanya lalu bersikap intoleran kepada rakyatnya yang tidak beragama muslim atau non muslim yang hendak mendirikan rumah ibadah, bisa jadi ini jadi dosa jariah. Hati-hati dengan itu semua. Semestinya Ustadz Abdul Somad minta maaf sajalah. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah, mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng habis di belangkung malaikat, teng gelompang, teng gelompang, teng gelompang, teng gelompang. Rasakanlah itu, rasakan. Abdul Somad dan dari NUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung, apakah perlu saya minta maaf? Udah terjawab. Nah, ajaran saya Ustadz Abdul Somad kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa. Pagi ini kita lagi ngopi sama ngeteh di sebuah kafe, namanya Taman Ngopi di Binjai, tapi rasanya mirip kafe di Polres ya Ina. Soalnya banyak polisi di belakang. Jadi ceritanya selama beberapa bulan ini ya Pak Rudi ini warga umat yang bersama dengan umat-umat lainnya melakukan ibadah doa dengan menyewa ruangan di atas kafe. Tapi ternyata ibadahnya itu yang harusnya mencari kedamaian, hati tentram, tenang, ternyata harus selalu dikawal polisi kayak begini karena sewaktu-waktu bisa didatangi, diintimidasi oleh warga yang tidak suka ada orang yang beribadah di sini dan menuntut harus ada izin untuk beribadah. Begitu ya Pak Rudi? Ada izin untuk melakukan satu ibadah walaupun di kafe ya kita bilang ya. Setahu saya selaku warga Indonesia kan kebebasan beribadah itu ada di dalam undang-undang konstitusi. Dan juga setahu saya kafe apabila menyewakan lantai ruang atasnya untuk orang melakukan event apapun itu tidak perlu meminta izin, bebas melakukan segala event yang apakah itu ibadah. Dan secara pribadi saya bersama teman saya juga adalah pemilik kafe di sini juga nggak bisa melarang orang yang menyewa saya, Pak nggak boleh ibadah ya, nggak bisa. Jadi saya tidak ada hak untuk melarang orang untuk melakukan ibadah. Tadi yang Sis Grace katakan hak konstitusional, artinya semua warga Indonesia harus memiliki kebebasan, kemerdekaan untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing selama tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu tetangga-tetangganya. Nah, makanya saya tadi tanya ke Pak Rudi, kalau hal itu tidak mengganggu, mungkin kita bisa bertanya kepada yang protes, apa alasan sebetulnya? Karena kalau dia tidak bisa mengatakan alasannya sebetulnya, maka itu menjadi, kalau soal suka tidak suka, itu kita tidak bisa, karena kan kita hidup bernegara, kita baca Pancasila sama-sama, yuk selama kita menyembah Tuhan maka kita melakukan sila yang pertama. Karena kalau seperti ini, saya bukan hanya kasihan terhadap Pak Rudi, tetapi juga kepada umat-umat beragama yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Nah, tadi waktu ngobrol ternyata ini kan kalau untuk nyewa ruangan atau ruang serbaguna atau ruangan di hotel misalnya,
tidak perlu izin gitu ya, kecuali mau membangun rumah ibadah. Tapi tetap katanya Pak Rudi ini ngurus karena minta oleh mereka yang keberatan itu. Jadi sudah dia urus juga sih semacam apa izin sementara begitu ya Pak Rudi. Jadi ini bisa saya pikir berarti Pak Rudi extra miles, you are going extra miles. Padahal Pak Menteri Agama kita keren, Gus Yakut keren. Pasti beliau akan mendukung sekali setiap dan warga negara bisa beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba kita bawa ini ya ke Kementerian Agama, ke Gus Yakut, bahwa ada peristiwa seperti ini di Binjai, Kementerian Agamanya di dinas sudah memberikan rekomendasi tapi dicabut lagi. Sebenarnya dari ngobrol hari ini kita cuma ingin mengingatkan kembali bahwa hak untuk beribadah itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi kita, hak yang melekat kepada setiap warga negara tanpa perlu membayar, tanpa perlu minta izin, karena ini adalah hak. Nah, teman-teman, itulah dia cuplikan komentar-komentar para netizen dan termasuk Habib, yang dimana di cuplikan video tersebut mereka meminta MUI untuk dibubarkan saja. Bahkan sekelas Habib Kripo yang mengatakan ia sendiri yang pertama sekali menolak dan meminta MUI untuk dibubarkan. Mengapa, saudara? Karena mereka melihat fungsi MUI tidak pada proporsinya lagi, ya, tidak menegakkan kebenaran, ya. Bahkan dikatakan MUI ini adalah merupakan dalang berlindungnya para penceramah-penceramah yang radikal, atau dengan kata lain para ustadz-ustadz yang radikal. Misalnya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad ini ia pernah menghina dan melecehkan salib, simbol iman kekristenan. Padahal jelas Ustadz Abdul Somad ia melecehkan, menghina, merendahkan salib secara terang-terangan, saudara, ya, dengan mengatakan di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir yang ada di salib itu memanggil haleluya. Teman-teman, jelas Ustadz Abdul Somad melecehkan, merendahkan iman agama lain atau simbol iman agama lain secara terang-terangan. Namun MUI tidak menindak Ustadz Abdul Somad secara tegas. Nah, kemudian ada Kainama. Ustadz Kainama ini secara terang-terangan ia melecehkan Alkitab dan Yesus Kristus. Bahkan ia mengatakan terhadap Yesus Kristus, sesembahan orang Kristen, Yesus itu menikah. Dan bukan hanya itu, ia bebas membahas-bahas Alkitab. Ia menafsirkan Alkitab seenak udangnya, seenak jidatnya. Padahal Alkitab bukan kitab suci Ustadz Kainama. Harusnya yang Ustadz Kainama kabarkan dan ceramahkan adalah Al-Qur'annya, bukan Alkitab. Tetapi apa yang terjadi dan apa yang telah dilakukan oleh Ustadz Kainama, ia bebas menafsirkan Alkitab umat Kristiani secara bebas, dan tafsiran-tafsirannya jelas menyesatkan banyak orang dan bukan sesuai dengan hermeneutika nafsiran kitab suci umat Kristen pada umumnya. Namun MUI tidak buka suara. Bahkan MUI memberikan penghargaan terhadap Ustadz Kainama sebagai seorang kristolog. Nah, ini konyol namanya. Sejak kapan MUI punya dan memiliki doktrin kristologi? Sejak kapan MUI mengakui keilahian Yesus Kristus? Kalau bicara kristologi adalah bicara tentang Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus dan keilahiannya. Sejak kapan MUI mengakui keilahian Yesus Kristus sehingga MUI memberikan penghargaan atau menyandang gelar kepada Ustadz Kainama sebagai seorang kristolog? Ini sesuatu hal yang sangat ngawur sekali. Perlu MUI tahu, di dalam teologi Kristen salah satu bidang ilmu atau doktrin kekristenan yaitu kristologi. Saya belajar satu doktrin atau
mata kuliah yaitu Kristologi. Jadi Kristologi itu berbicara tentang Yesus Kristus dan kealahannya. Ketika MUI memberikan penghargaan kepada Ustaz Kainama sebagai seorang kristolog, pertanyaan saya kepada MUI yang MUI harus jawab, apakah MUI percaya Yesus Kristus adalah Tuhan sehingga MUI memberikan penghargaan kepada Ustaz Kainama sebagai kristolog? Dan ini MUI harus jawab ini. Sebab kristolog di luar Alkitab itu bukan kristolog, namun itu kristolol. Nah, ya harus Anda paham. Ya, memang kata-kata ini agak pedas, tetapi harus dinyatakan. Karena mereka sudah masuk ke kamar orang lain. Ya, saya mengutip perkataan Deddy Corbuzier terhadap Elia Myron. Ya, sudah memasuki kamar orang lain. Ya, sudah memasuki kamar orang lain. Ya, sekali lagi, kristolog di luar Alkitab bukan kristolog, tetapi kristolol. Ya. Ini pedas sekali, pedas. Pasti ada yang kejang-kejang mendengarkan ini. Ya, oleh karenanya bagaimana pendapat teman-teman dan gagasan kalian terkait dengan bagian ini? Ya, oleh karenanya berharap teman-teman memberikan komentar di kolom komentar dan berkomentarlah yang baik dan benar, yang mengedukasi, yang bermanfaat terhadap orang lain. Jangan menjelek-jelekan, menghujat, melecehkan, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita tidak pernah mengajarkan umat Kristiani untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik. Ya, Yesus ajarkan kita biar melalui ucapan perkataan kita ini orang lain diberkati. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.